adik sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kepada ketua kelas untuk mempersiapkan teman-temannya. Bersedia, siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, setelah dipersiapkan, saya akan membuka pelajaran. Terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala dikarenakan rahmat serta karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini guna melaksanakan suatu rangkaian belajar. Kemudian salam dan salawat tak lupa dikirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah adik-adik sekalian, sebelum kita memasuki suatu materi, saya akan mengabsen adik-adik sekalian. Untuk itu diharapkan kepada semuanya mendengarkan namanya. Baik Pak. Yang pertama Wisnu Septianto. Hadir Pak. Kemudian Riana. Hadir Pak. Nur Magfira. Hadir Pak. Aprilia Sedang Darima. Hadir Pak. Yusman. Hadir. Abdurrahman. Hadir. Pak Fani Andriani. Hadir Pak. Wajri. Hadir Pak. Alda Fernisa. Hadir. Ya, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai pengendalian sosial. Sebelum kita memasuki pelajaran inti, saya akan memberikan dulu beberapa suatu gambaran agar kita dapat memahami untuk apa kita berada di sini. Adapun adik-adik sekalian belajar atau berada di sini yakni untuk belajar. Belajar sendiri merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh siswa yang dimana guna mendapatkan suatu perubahan perilaku dalam dirinya. Untuk itu, adanya suatu perubahan perilaku tersebut dapat tersalurkan dalam suatu ruang lingkup masyarakat yang ada, yakni yang lebih luas tersebut. Kemudian, adapun materi kali ini, yakni suatu pengendalian sosial. Sebelum kita memasuki materi inti tersebut, saya akan membacakan beberapa kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kompetensi dasar yakni 4.2, mengolah realitas individu, kelompok dan hubungan sosial sehingga mandiri dalam memposisikan diri dalam pergaulan sosial di masyarakat. Kemudian 4.3, mengaitkan realitas sosial dengan menggunakan konsep-konsep dasar sosiologi untuk mengenali berbagai dialog sosial di masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yakni mendefinisikan pengendalian sosial menurut para ahli, kemudian sosialisasi dan pengendalian sosial yang ada. Adapun pengertian pengendalian sosial, menurut Peter Lagerker, pengendalian sosial merupakan berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang membangkang. Kemudian menurut Joseph S. Rocket, seperti yang dikutip oleh Sarjono Sukanto, mengemukakan bahwa pengendalian sosial adalah proses baik terencana maupun tidak yang bersifat mendidik, mengajak bahkan memaksa semua warga masyarakat agar mematuhi kaidah sosial yang berlaku. Dalam suatu pengendalian sosial ini akan timbul sesuatu cara atau strategi di dalamnya. Untuk itu kita akan membahas suatu strategi atau salah satu strategi dalam pengendalian sosial ini, yakni sosialisasi. Sosialisasi sendiri merupakan suatu bentuk pengendalian sosial yang dimana berbentuk seperti pengenalan ataupun
pemahaman kepada masyarakat atau individu maupun kelompok di dalam suatu ruang lingkup wilayah agar terciptanya suatu pemahaman yang tidak yang ada sehingga dapat warga masyarakat tersebut beradaptasi atau mengikuti suatu nilai dan norma yang ada di suatu wilayah tersebut. Lebih jelasnya, secara singkatnya merupakan suatu proses pengenalan norma-norma dan nilai terhadap individu ataupun masyarakat agar diharapkan terciptanya suatu perilaku yang dimana dalam suatu kelompok tersebut tidak menyimpang. Melalui sosialisasi, seseorang menginternalisasikan atau menghayati norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakatnya. Dan adapun proses sosialisasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh dua pihak, yakni pihak yang melakukan sosialisasi dan pihak yang disosialisasikan. Jadi dalam suatu sosialisasi ini terdapat dua gambaran, yakni seseorang yang membuat suatu sosialisasi dan orang yang disosialisasikan, sehingga terjadi suatu timbal balik yang ada pada diri individu tersebut. Setelah kita mengetahui apa itu sosialisasi dan pengendalian sosial, setelah ini saya akan membagi suatu kelompok yang terdiri dalam 3 kelompok. Untuk itu saya harapkan kepada adik sekalian untuk membentuk kelompok tersebut, sehingga pada nantinya kita akan mempresentasikan di depan atau mendemonstrasikan sosialisasi tersebut demi terlaksananya atau memudahkan kepada adik-adik sekalian. Saya akan memberikan kedosaan kepada adik sekalian untuk membuka aplikasi smartphone-nya. Ini demi adik sekalian dapat mendapatkan suatu sumber-sumber referensi yang ada baik dalam internet maupun jurnal-jurnal yang terdapat di internet tersebut. Baiklah, setelah semuanya telah terkumpul, saya harap kepada setiap perwakilan kelompok untuk mempresentasikan beberapa materi dan mendemonstrasikan sosialisasi apa yang adik-adik sekalian bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang di dalamnya itu adalah Yusman dan juga Wisnu. Baiklah, kami akan menyampaikan tema hasil diskusi kami, yaitu adalah sosialisasi penanganan sampah di sekolah. Baiklah, adapun dari kelompok kami mengenai tema yang kami ambil tersebut memberikan suatu pemahaman kepada warga sekolah agar tidak membuang sampah sembarangan di kelas maupun di lingkungan sekolah. Yang kedua itu adalah cara peragaan sosialisasi tersebut. Teman-teman sekalian, membuang sampah sembarangan merupakan hal yang dapat menipis keindahan dalam lingkungan sekolah kita. Untuk itu, teman-teman sekalian seharusnya membuang sampah yang ada pada tempatnya. Apalagi di dalam lingkungan sekolah kita telah tersedia di setiap titik tempat sampah pembuangan sampah. Adanya lingkungan yang bersih, maka sekolah kita akan mendapatkan apresiasi dari sekolah lain dan pejabat sekitar, sehingga ini berdampak pada eksistensi sekolah kita ke depannya. Untuk itu kami harap para siswa apabila menemui sampah di sekitar sekolah yang tercecer agar sebaiknya dapat memungutnya dan memasukkannya ke dalam tempat sampah. Baik teman-teman, jika ada sampah di bawah meja kalian, tolong segera ambil. Jadi itu saja yang dapat kita sampaikan dari kelompok kami. Sekian dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi kami yang mengenai pembulian. Saya Abdul Radimal dan di samping kiri saya Abdul Rahman selaku pemateri. Saya persilahkan pemateri untuk memaparkan materinya. Baik teman-teman, adapun beberapa jenis-jenis pembulian. Yang pertama pembulian fisik, contohnya mencubit atau memukul. Yang kedua pembulian secara verbal, contohnya mengancam atau menggoda. Yang ketiga pembulian secara sosial atau contohnya itu seperti mempermalukan. Yang keempat itu pembulian secara cyber, seperti yang di media sosial adapun dapat
itu sendiri bisa dirasa kapan saja dampak jangka pendek yang dirasakan lain, gangguan psikologi seperti depresi dan gangguan kecemasan, gangguan tidur hingga penurunan prestasi di sekolah maupun tempat kerja. Adapun pengertian pembulian yaitu penindasan atau risap merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan melakukan secara terus-menerus. Ingin bertanya kalau berdua. Iya, silakan. Bagaimana cara kita mengatasi pembulian di sekolah seperti ini walaupun sudah disadarkan oleh guru-guru ataupun teman-teman bahwa pembulian itu nggak ada gunanya, tapi sampai sekarang pembulian itu masih terus ada. Bagaimana cara mengatasi tersebut? Semua kelompok telah mempresentasikan dan mendemonstrasikan sosialisasinya. Untuk itu kita berikan apresiasi kepada kelompok tersebut. Baiklah, adapun kesimpulan pada pertemuan kali ini ialah suatu penanaman nilai yang ada dalam masyarakat merupakan suatu upaya yaitu pengendalian sosial yang mana ini diharapkan agar masyarakat yang menetap pada suatu wilayah dapat mengikuti suatu nilai dan norma yang ada pada wilayah tersebut. Baiklah adik sekalian, untuk itu pada akhir ini saya hanya akan memberikan kepada adik-adik suatu gambaran mengenai pelajaran yang akan kita ceritanya bahas pada pertemuan minggu depan, yakni suatu sertifikasi sosial dalam masyarakat. Untuk itu saya harap kepada adik sekalian membaca materinya terlebih dahulu agar pada saat di kelas kita dapat saling bertukar informasi mengenai itu semua. Untuk itu saya berikan kepada ketua kelasnya untuk mempersiapkan teman-temannya, dikarenakan kita akan beranjak pulang. Bersedia siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai.